Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Rutman, NPM 24 10 3192. Kali ini saya akan membuat video micro teaching pembelajaran IPS dengan topik mengenal lingkungan sekitar kita atau lingkungan tempat tinggal kita. Demikian perkenalan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mengenal lingkungan atau lingkungan tempat tinggal kita. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Oke, dan ini berjumpa. Terima kasih untuk adik-adik ini sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak, saya kehadiran dari kalian semua dulu ya. Ya, Pak. Rini, Hadir, Pak. Andini, Hadir, Pak. Indri, Hadir, Pak. Fasi, hadir Pak. Heri, hadir Pak. Jesse, Hadir, Pak. Pilih. Hadir, Pak. Oke, luar biasa. Ternyata kalian hadir semua ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi, Bapak ada pertanyaan. Pas kalian datang ke sekolah tadi, kalian lihat apa saja? Bicara. Pokoknya, Pak. Dari rumah, Pak. Oke, yang lain? Sama, Pak. Ada taman. Oke, baik. Hari ini kita akan menjelaskan lingkungan sebagai ruang kehidupan. Oke. Jadi di sini lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Contoh lingkungan alami di situ ada gunung, sungai, laut, dan hutan. Sedangkan lingkungan buatan itu lingkungan buatan itu ada campur tangan dari manusia. Nah, contohnya di situ ada rumah, sekolah, jalan, dan sahabat. Oke. Jadi ada berapa jenis lingkungan tempat tinggal untuk kita sebagai manusia. Nah, yang pertama di sini desa, kota, dan pegunungan. Nah, desa juga dibagi menjadi dua, ada desa di dataran tinggi dan desa di dataran rendah. Nah, pekerjaan juga itu dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Sedang kita lihat di sini yang pertama di desa dataran rendah ada petani sawah dan peternak. Oke, baik. Di sini paparan media. Coba kalian amati atau lihat media di gambar ini ada dua gambar. Di sini ada desa di dataran tinggi dan desa di dataran rendah. Menurut kalian tempat tinggal kalian itu bagaimana? Desa yang di dataran tinggi yang di dataran rendah? Oke. Dataran tinggi, Pak. Oke. Ternyata di kelas ini ada juga yang dari desa dataran tinggi dan ada juga dari desa dataran rendah. Nah, di sini di dataran tinggi itu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakatnya itu adalah petani sayur. Sedangkan di dataran rendah di sini ada petani sawah dan peternak. Nah, sedangkan di kota itu ada beberapa bentuk pekerjaan. Yang pertama ada petani juga, ada pedagang, ada pegawai dan ada nelayan. Oke. Baik. Setelah Bapak Guru jelaskan tadi, kalian coba menebak atau susun mana pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah
desa dataran tinggi dan daerah desa dataran rendah. Ya, satu-satu maju. Yang ini yang sedang menempat ini pekerjaan dataran rendah, Pak. Terus Oke. dataran tinggi. Oke, sudah. Mari kita tepuk tangan untuk adik. Oke, jadi maju. Khususnya ini Pak, orang yang sedang menangani untuk dataran tinggi Pak. Oke, tepuk tangan untuk adik. Ya, maju lagi siapa? Saya, Pak. Kalau ini Pak bisa di dataran rendah dan dataran tinggi, Pak. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik. Ya, kasih maju. Kalau wilayah yang sebagai dataran rendah. Oke, tepuk tangan untuk Fasi. Jesse. Ini di dataran tinggi, Pak. Oke, kita tepuk tangan untuk Jesse. Jadi, mengapa pekerjaan di dataran tinggi dan dataran rendah ada perbedaan? Karena itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam atau kondisi alam yang ada di wilayah tersebut. Jadi, itu mempengaruhi pekerjaan dari masing-masing wilayah tadi. Nah, untuk di wilayah dataran tinggi tadi itu ada yang menanam sayur dan juga ada juga yang ternak sapi. Sedangkan di dataran rendah itu ada petani sawah dan juga nelayan. Nah, juga di dataran tinggi juga ada petani kopi karena daerah di sana itu daerah sejuk dan subur sehingga cocok untuk petani kopi. Nah, sedangkan di kota itu ada berbagai variasi pekerjaan. Itu yang pertama pegawai kantor, karena di sana itu masyarakatnya sangat banyak sehingga di sana itu berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sedangkan di pegunungan itu hanya ada petani sayur dengan petani kopi dan peternak tadi, karena di sana itu tanahnya subur dan sejuk. Nah, manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kalian tadi, contohnya di sini ada air untuk minum dan mandi. oke, tanah di sini untuk Bertani. sedangkan laut, Untuk mencari ikan. hutan. Untuk mencari kayu. Oke, tadi beberapa manfaat itu. Ada juga manfaat lain tadi, misalnya air tadi. Air juga itu bisa mengalir ke sawah dari petani yang ada di lingkungan dataran. Dataran rendah. Oke, sedangkan di dataran tinggi air juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman sayur dan dekat tanah. Oke. Nah, laut itu juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Sedangkan kayu yang ada di hutan itu kita juga bisa manfaatkan untuk membangun rumah, untuk kayu bakar dan kegunaan untuk kerajinan tangan dan lain-lain. Iya, Pak. Baik, setelah Bapak sudah jelaskan tadi, kalian coba mengerjakan soal. Di sini Bapak ada soal, kalian bagi kedua kelompok. Saya kasih waktu kalian kerja itu 4 menit. Setelah sudah selesai kerja, langsung presentasi di depan untuk Bapak bisa menilai pemahaman kalian. Iya, Pak.
sudah maju kelompok 1 maju presentasi. Oke, kalau sudah kelompok 1 bisa maju presentasi di depan. Oke, ada lagi. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang sudah kami kerjakan. Pertanyaan nomor 1, coba kamu sebutkan pekerjaan yang ada di desa dataran tinggi. Pekerjaan yang di desa dataran tinggi itu ada petani sayur dan juga peternak. Pertanyaan nomor 2, coba kamu sebutkan pekerjaan yang dilakukan di desa dataran rendah. Kalian dataran rendah baik pertanian dari sawah. Oke. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Yang pertama itu, coba kamu sebutkan pekerjaan yang dilakukan di desa dataran tinggi. Yaitu yang pertama petani kopi, petani sayur, dan peternak. Yang kedua, coba kamu sebutkan pekerjaan yang ada di desa dataran rendah, yaitu nelayan. Oke, kita untuk teman Desi dan teman kelompok 2. Oke, baik. Itu adalah bentuk dari pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa dataran tinggi dan dataran. Oke, baik. Materi kita cukup sampai di sini hari ini. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan adalah tempat hidup untuk manusia. Dan yang kedua adalah lingkungan alam itu ada alami dan ada buatan. Nah, yang ketiga lingkungan itu juga bisa mempengaruhi pekerjaan dari manusia yang tinggal di ada yang tinggal di dataran tinggi tadi dan ada juga yang tinggal di dataran rendah. Nah, keempat itu ada lingkungan juga mempunyai sumber daya alam yang harus kita jaga bersama. Jadi, anak-anak untuk itu sebelum kita pulang, Bapak di sini ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Nah, kalian harus catat di tugas kita. Yang nomor 1, sudah siap? Sudah. Nah, apa pekerjaan orang yang tinggal di dekat pantai? Sudah, Pak. Nomor 2, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Pak, langsung kumpul, Bapak. Ini pekerjaan kalian kerjakan di rumah dan kumpulnya minggu depan. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Saya, Ya, Pak. satu orang. Oke, jadi depan. Berdiri, teman-teman.